Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian. Di video kali ini kita akan bahas cara merawat tanaman hias yang dedaunan. Nah, jadi cara merawat tanaman hias dedaunan sama yang berbunga itu tentunya beda ya teman-teman. Untuk tanaman dedaunan kita akan bahas cara penempatan media tanam dan cara memupuknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu, tonton videonya sampai akhir ya. Nah, jadi yang pertama sekali teman-teman itu ada aglonema. Nah, untuk aglonema ini saya belum lama ngerawatnya ya teman-teman, tapi setelah beberapa bulan ini baru saya ganti dengan menggunakan banyak sekam media tanamnya, dan hasilnya lumayan bagus. Itu tunasnya sudah mulai tumbuh ya, nampak kecil-kecil tuh teman-teman bisa lihat. Nah, ini setelah saya ganti media tanam dengan banyak sekamnya, itu sekitar 2:1, 2 untuk sekam, kemudian media tanahnya itu 1 ya. Nah, ini sudah mulai tumbuh tunas. Jadi kesimpulannya aglonema memang lebih suka media tanam sekam ya, seperti itu. Kemudian untuk pemupukan saya lakukan sebulan sekali. Kemudian selanjutnya ada peperomia ya. Nah, jadi saya punya beberapa jenis, salah satunya ini peperomia capirata, kemudian ada peperomia watermelon. Nah, untuk peperomia ini itu memang suka tempat yang lembab ya, kemudian tidak menyukai sinar matahari juga, jadi cocok digunakan untuk tanaman di dalam ruangan. Nah, ini tidak pernah saya pupuk sebelumnya teman-teman, hanya menggunakan kompos aja dari beberapa sayuran busuk. Nah, tidak pernah saya pupuk kimia sebelumnya. Nah, setelah itu di sini ada peperomia watermelon. Nah, untuk watermelon ini sama ya seperti capirata tadi. Nah, ini penempatannya juga dia suka tempat yang teduh, kemudian tidak suka media tanaman terlalu lembab karena dia batangnya mudah busuk teman-teman. Jadi penyiramannya sekitar 3 hari sekali aja. Yang penting media tanamnya harus poros. Selanjutnya ada begonia carpet. Untuk begonia carpet ini media tanamnya standar ya. Saya hanya menggunakan tanah subur aja di sini, karena sebelumnya saya pernah menggunakan sekam tapi tumbuhnya tidak bagus. Jadi ini saya pindah, kemudian daunnya sudah mulai tumbuh kembali. Itu ada 2 daun yang sudah mulai lebar, dan penyiramannya juga tidak terlalu sering ya. Saya siram kadang hanya 4 hari sekali karena dia penempatannya di tempat yang teduh. Kemudian ini ada begonia daun. Nah, untuk jenis begonia ini itu media tanamnya cenderung harus poros memang ya teman-teman. Jadi usahakan tidak kedap air sama sekali. Nah, tidak pernah saya pupuk juga untuk ini ya, begonia yang ini, dan tumbuhnya alhamdulillah subur sekali. Kemudian untuk penyiramannya juga tidak terlalu sering saya siram karena memang tidak membutuhkan terlalu banyak air kalau untuk jenis begonia. Oke, selanjutnya teman-teman ada beberapa jenis calathea punya saya ya. Nah, untuk perawatan calathea itu gampang, letakkan saja di tempat yang teduh, kemudian tidak terkena sinar matahari sama sekali, karena bisa menyebabkan ujung daunnya itu kayak gosong ya teman-teman. Kemudian dia nanti daunnya bisa menggulung. Nah, jadi tempatkan saja di tempat yang tidak terkena sinar matahari sama sekali. Untuk media tanamnya saya menggunakan sekam mentah dan tanah itu 1:1. Nah, kemudian untuk pemupukan itu saya pupuk dengan NPK tabur ya. Kalau potnya lumayan besar seperti ini itu biasanya saya tabur 10 butir NPK, dan itu saya lakukan sebulan sekali. Nah, untuk penyiramannya biasanya saya
menyiramnya tidak teratur, maksudnya hanya melihat media tanamnya apakah sudah agak kering baru nanti saya siram teman-teman. Jadi untuk Calatheanya ini udah lumayan subur ya, cantik sekali. Kemudian selanjutnya itu ada begonia bintang. Nah untuk begonia bintang ini juga saya pupuk baru seminggu ke belakang ya teman-teman, karena sebelumnya saya tidak pernah pupuk sama sekali. Nah itu saya gunakan pupuk NPK 16 sekitar 4 butir aja, dan itu saya lakukan sekitar sebulan sekali. Untuk penyiraman juga disesuaikan aja dengan keringnya media tanam. Nah ini juga ada aglonema. Untuk aglonema tadi sama ya untuk perawatannya, jadi saya banyakin sekamnya tuh teman-teman bisa lihat. Nah karena aglonema bisa cepat bertunas kalau menggunakan sekam mentah yang banyak. Selanjutnya itu ada anthurium bunga. Nah untuk anthurium bunga ini saya punya dua jenis. Yang pertama ini yang daunnya lebar, kemudian ada yang daunnya kecil ya, yang Mickey Mouse. Nah ini perawatannya juga saya letakkan di tempat yang teduh. Kemudian untuk penyiramannya itu sekitar 2 hari sekali ya saya siram. Jadi harus rajin untuk mencabuti bunga-bunga yang kering ya kalau untuk anthurium ini. Nah agar cepat dia bertunas teman-teman, itu usahakan media tanamnya harus poros ya. Di sini saya hanya menggunakan media tanam tanah subur, kemudian ada campuran sedikit pasir, kemudian saya kasih sedikit kompos. Nah jadi ini juga indukannya sudah mulai bertunas kembali, padahal baru saya repotting beberapa bulan yang lalu, dan ini alhamdulillah tunasnya udah banyak sekali. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman ini ada pakis irian ya. Untuk jenis tanduk rusa irian ini itu saya pupuk sekitar 2 minggu sekali dengan menggunakan cairan micin. Nah biasanya untuk 3 pot itu bisa 1 sendok makan ya serbuk micinnya, kemudian dilarutkan dia dalam sekitar 1 liter air, kemudian ini bisa nanti dipupuk dengan 3 pot pakis seperti itu. Nah itu saya lakukan biasanya 2 minggu sekali. Kadang-kadang kalau tidak ada micin saya ganti juga dengan menggunakan pupuk NPK, dan itu juga bisa menyuburkan juga ya tanaman pakis ini. Nah untuk pakis itu harus rajin di repotting ya teman-teman, karena pertumbuhannya memang benar-benar sangat pesat sekali, cepat. Yang penting dia media tanamnya itu subur, poros. Nah biasanya saya menggunakan media tanam tanah aja dicampur sedikit pasir ya. Nah itu untuk media tanam pakis. Kemudian untuk penyiramannya usahakan untuk media tanam pakis ini selalu lembab, karena memang pakis menyukai media tanam yang lembab seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman ini ada tanaman Africa Violet ya, African Violet. Nah untuk tanaman ini biasanya saya memperbanyaknya dengan daun ya. Ini awalnya juga saya tanam dari daun teman-teman, kemudian dia jadi beberapa bonggol nantinya tumbuhnya, dan itu saya pisah. Nah setelah saya pisah nanti baru dia sebesar ini dan cepat berbunga. Nah untuk Piolses ini biasanya saya tidak pupuk sama sekali. Kemudian untuk media tanam saya menggunakan sekam mentah dan tanah subur ya 1:1. Kemudian untuk penyiramannya ini tidak usah terlalu sering teman-teman, karena dia sama dengan begonia ya, daunnya cenderung banyak air, jadi tidak usah terlalu sering disiram. Untuk spider plant ya atau lili Paris ini itu perawatannya mudah. Ini media tanamnya hanya
tanah subur aja, tapi tumbuhnya udah bagus. Kemudian ini tidak pernah saya pupuk sama sekali, tapi tumbuhnya cantik sekali dan subur, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada Alstroemeria ya. Ini baru saya repotting juga karena kemarin satu pot itu penuh dengan umbi-umbiannya. Karena Alstroemeria ini kan penuh umbi, jadi harus sering direpotting biar dia rajin berbunga. Kemudian menggunakan pupuk NPK tabur sekitar 5 butir, yaitu sebulan sekali. Nah, selanjutnya ada Philodendron. Nah, ini saya biasa sebut ini daun gergaji karena memang mirip ya. Untuk perawatannya ini gampang, saya cuman kasih larutan micin aja setiap 2 minggu sekali. Dan penempatannya juga tidak perlu di tempat yang panas ya. Jadi tempatkan saja di tempat yang benar-benar teduh, tidak terkena sinar matahari sama sekali. Kemudian ini ada Calathea keris ya. Ini baru saya repotting karena potnya kemarin itu sudah lumayan padat, teman-teman. Jadi ini masih agak tumbuhnya mulai segar ya. Kemarin karena daunnya pun kayak agak masih menggulung gitu karena baru saya repotting, dan ini sudah lumayan pulih kembali. Nah, untuk jenis Calathea sama ya, perawatannya seperti Calathea yang tadi, teman-teman. Jadi untuk media tanam juga bebas sebenarnya untuk Calathea ya. Media tanam tanah juga bagus, menggunakan sekam juga bagus. Nah, ini juga ada Calathea ornata. Untuk ornata ini perkembangannya cukup lama, teman-teman. Ini punya saya berumur 2 tahun dan dia masih daunnya ukuran seperti ini ya. Jadi masih tidak terlalu rimbun sih, menurut saya masih pas ukurannya. Kemudian ada ginger cook. Nah, ini ginger cook ini juga baru saya repotting karena kemarin udah lumayan padat untuk media tanamnya. Jadi kalau tanaman hias yang lumayan padat itu memang harus segera direpotting ya, biar tumbuh subur kembali dan cantik seperti itu, teman-teman. Jadi untuk tanaman dedaunan intinya harus ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian rajin dipupuk. Kemudian untuk media tanamnya kenali dulu ya seperti apa supaya nanti tidak salah perawatannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang terutama pemula dalam merawat tanaman hias. Terima kasih.